Halo, selamat pagi anak-anak Telkom Omega. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat dan baik-baik di rumah. Nah, hari ini kita kembali untuk beraktivitas ya. Nah, sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu. Ayo kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar. Jadikan kami anak pintar, hormat, dan patuh. Terima kasih Tuhan, amin. Hari ini kita masih belajar pilar 4 ya, tentang hormat dan patuh. Ayo kita lihat contoh-contoh hormat dan patuh seperti apa ya. Sekarang kita mau belajar contoh-contoh anak yang hormat dan patuh. Nah, yang pertama, saya mematuhi nasihat guru untuk tertib ketika belajar. Nah, sebelum belajar, ibu guru memperingatkan Tony dan teman-temannya untuk diam supaya tidak berisik ketika ibu guru menjelaskan pelajaran di depan. Anak-anak, kita saatnya belajar. Jangan berisik ya. Jangan cerita-cerita di belakang ya. Harus perhatikan ibu guru ketika ibu guru menjelaskan. Nah, ternyata si Adi dan si Kiki, mereka bukan anak yang hormat dan patuh pada perintah guru untuk tertib di kelas. Mereka sedang asik ngobrol. Teman-teman yang lain lagi memperhatikan, tapi ternyata mereka berdua lagi cerita di belakang. Ini contoh anak yang tidak hormat dan patuh pada guru. Tidak boleh dicontohi ya. Yang kedua, saya patuh saat diminta untuk merapikan kelas. Nah, ternyata Pak Guru lagi mengawasi anak-anak saat di kelas. Pak Guru meminta anak-anak untuk merapikan kelas. Ayo anak-anak, kita sama-sama merapikan kelas ya. Baik Pak Guru. Nah, ternyata mereka adalah anak yang patuh. Mereka mengikuti perintah yang diperintahkan oleh Pak Guru. Nah, di sini ada yang nyapu, ada yang ngelap meja, ada yang membersihkan papan tulis, dan ada yang mengambil air untuk mengepel lantai. Ini contoh anak-anak yang patuh pada perintah guru. Nah, kalau di bawah ternyata ada juga si Lala lagi merapikan meja. Ini contoh anak yang patuh. Yang kedua, si Doni juga. Dia anak yang patuh, sedang membersihkan papan tulis. Tapi kalau si Riko anak yang tidak patuh. Dia yang ada naik ke atas meja, mengotori mejanya. Dia tidak memperhatikan perintah yang diberikan oleh Pak Guru. Nah, si Dino juga seperti itu. Mereka berdua contoh anak yang tidak patuh pada perintah guru. Tidak boleh dicontohi ya anak-anak. Yang ketiga, saya patuh kepada orang tua ketika mereka mengingatkan untuk pergi ke sekolah. Pagi-pagi hari, ayah dan ibunya Doni mengingatkan Doni. Doni, ingat ke sekolah ya, sebab hari ini hari Senin, waktunya untuk sekolah. Kata Doni, iya Pak, nanti Doni pergi ke sekolah. Nah, sambil merapikan alat-alat tulisnya, Doni bersiap-siap untuk pergi sekolah. Doni, contoh anak yang patuh pada orang tua. Ini boleh kita ikuti ya. Nah, di sini ada Lala juga. Lala juga adalah anak yang patuh dan hormat pada perintah orang tua. Lala,
pergi sekolah ya. Baik Bu, ini Lala sedang beres-beres tempat makan sama buku-bukunya. Ya, Lala anak hebat. Lala anak yang patuh kepada perintah orang tua. Tapi kalau si Doni, nah Doni di sini dikasih tahu sama ibunya, Doni, sekarang waktunya untuk ke sekolah. Tidak boleh main lagi ya. Siap-siap untuk sekolah, kata Doni. Doni masih mau main, Bu. Mainannya asik, nggak mau ditinggal. Ini contoh anak yang tidak patuh pada perintah orang tua. Tidak boleh dicontohi ya. Yang terakhir, saya patuh kepada orang tua saat meminta untuk merapikan kamar tidur saya. Nah, sebagai anak yang patuh, ketika diminta oleh ibunya harus mengikuti ya. Di sini ternyata ibunya Lala masuk ke kamarnya Lala. Lala baru saja bangun tidur. Lalu pesan ibunya, Lala, nanti kamar tidurnya dirapikan ya, biar terlihat rapi dan indah. Baik Bu, pasti Lala rapikan. Ini Lala lagi merapikannya. Terima kasih ya Ibu sudah mengingatkan Lala. Nah, ini contoh anak yang patuh kepada orang tua saat diminta untuk merapikan kamar tidur. Ternyata di sini ada Doni dan kakak-kakaknya diminta sama ibunya untuk merapikan kamar tidur mereka. Ternyata Lala sedang merapikan tempat tidurnya, membersihkan, mengepel lantai. Doni juga lagi membersihkan meja belajarnya. Tapi si Riko bukan anak yang patuh. Dia naik ke atas tempat tidur, lompat-lompat, mengotori tempat tidurnya. Dia tidak patuh kepada perintah ibunya untuk merapikan atau membersihkan kamarnya. Nah, di sini Dini juga anak yang tidak patuh kepada perintah orang tuanya karena dia mencoret-coret tembok. Nah, kita tidak boleh mencontohi mereka berdua ya, karena itu contoh yang tidak baik. Kita harus menjadi anak yang hormat dan patuh ketika diminta untuk melakukan sesuatu. Hormat dan patuh, saya hormat, saya patuh. Oke. Halo teman-teman, jumpa lagi sama Miko. Hari ini Miko mau memperkenalkan jenis-jenis hewan dan makanannya. Ayo kita sama-sama mengenali makanan dari setiap jenis-jenis hewan di darat ya. Yang pertama adalah sapi dan kambing. Sapi dan kambing biasanya makan rumput dan juga daun-daun hijau. Yang kedua adalah ayam. Ayam biasanya makan jagung dan padi. Yang ketiga adalah monyet. Monyet makanannya adalah pisang. Pisang banyak loh vitaminnya teman-teman. Yang keempat adalah kucing. Kucing paling suka makan ikan. Yang kelima adalah ular. Ular biasanya makan tikus. Nah, yang biasa hinggap-hinggap di dinding itu apa ya? Disebut cicak. Cicak makanannya adalah nyamuk. Hati-hati ya sama nyamuk, karena nyamuk itu berbahaya. Kelinci makanannya adalah wortel. Siapa di sini yang suka kelinci? Wortel sehat untuk tubuh kita loh. Ada juga binatang bebek. Bebek biasanya makan ulat-ulat atau cacing. Yang terakhir adalah domba. Domba biasanya makan rumput dan juga daun-daun hijau. Itu dia teman-teman
mengetahui tentang jenis-jenis binatang dan makanannya. Kalau ada teman-teman yang tahu selain yang Miko sebutkan, boleh dikasih tahu ke Miko ya teman-teman. Waktunya mengerjakan aktivitas. Halo anak-anak kelas playgroup. Kita kembali mengerjakan aktivitas kita ya. Aktivitasnya adalah memasangkan gambar binatang-binatang darat dengan jenis makanannya atau makanannya. Nah, sebelum kita mengerjakan aktivitas kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama, kita menyiapkan lembar kerja. Ayo ambil lembar kerjanya sekarang ya. Sudah diambil? Yang kedua, kita menggunakan pensil. Miss Ina menggunakan spidol. Ayo anak-anak, sudah? Kalau sudah, silakan duduk yang rapi. Kita sama-sama mengerjakannya ya. Kita mulai mengerjakan aktivitas kita ya, yaitu memasangkan gambar-gambar binatang yang ada di darat dengan makanannya. Nah, di sini ada gambar binatang kelinci, yang kedua ada monyet, dan ketiga ada cicak. Nah, kita mau pasangkan dengan makanan-makanannya. Kita lihat makanannya di sini ada pisang, ada nyamuk, dan ada wortel. Kita lihat gambar pertama ya. Kelinci biasanya makan apa ya? Makan pisang tidak? Tidak, bukan. Berarti bukan ya. Yang kedua, kelinci makan nyamuk tidak? Tidak, berarti bukan. Nah, yang terakhir, kelinci makan wortel tidak? Makan. Berarti kita pasangkan gambar kelinci dengan gambar wortel ya. Ayo kita tarik garisnya sama-sama. Sudah. Sekarang gambar monyet dan gambar cicak anak-anak lanjutkan sendiri ya. Selamat mengerjakan. Aktivitas untuk kelas A adalah menghubungkan jenis-jenis binatang yang di darat dengan makanannya. Nah, sebelum kita mengerjakan aktivitasnya, kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Yang pertama adalah lembar kerja. Ini dia lembar kerjanya. Anak-anak juga ambil punya anak-anak ya. Sudah? Kalau sudah, silakan taruh di atas meja. Yang kedua adalah pensil. Anak-anak siapkan pensil anak-anak ya. Di sini Miss Yosa pakai spidol. Nah, kalau sudah siapkan bahan-bahannya, ayo duduk rapi dan kita lihat cara kerjanya seperti ini. Ayo kita mulai mengerjakan aktivitas kita ya, yaitu menghubungkan jenis-jenis binatang di darat dengan makanannya. Nah, di sini ada jenis-jenis binatang yang ada di darat ya. Coba kita lihat satu-satu. Di sini ada kelinci. Di sini ada monyet. Ada juga kambing, ular, yang terakhir cicak. Nah, di sebelah kiri Miss Yosa ada gambar-gambar makanannya ya. Sekarang coba kita lihat gambar makanannya. Di sini ada tikus. Yang kedua wortel, nyamuk, pisang, dan juga rumput. Nah, coba kita lihat ya. Di sini nomor 1 kelinci makan apa ya? Coba kita cari di sebelah kiri Miss Yosa. Kelinci makan tikus, wortel, atau pisang. Apa ya? Oh, ya, benar sekali. Kelinci makan wortel. Ayo sekarang kita mau menghubungkan gambar kelinci dengan gambar wortel dengan cara menarik garis. Kita tarik garisnya. Nah, seperti ini.
Yang nomor 2, 3, 4, dan 5. Anak-anak kerjakan sendiri ya sampai selesai. Jangan lupa menulis namanya. Selamat mengerjakan. Halo anak-anak kelas B. Hari ini kita kembali mengerjakan aktivitas. Nah, aktivitas kita hari ini ada 2 ya. Yang pertama adalah anak-anak menyebutkan nama-nama binatang di darat dalam bahasa Inggris. Sebanyak 10 jenis binatang di darat ya. Contohnya seperti ini. Nomor 1, kucing. Kucing bahasa Inggrisnya adalah cat. Nah, begitu seterusnya sampai nomor 10. Lalu aktivitas kedua adalah memasangkan gambar binatang dengan makanannya. Alat yang kita gunakan hari ini adalah lembar kerja dan juga pensil. Miss menggunakan spidol, anak-anak menggunakan pensil. Ayo semua diambil lembar kerja dan pensilnya, lalu letakkan di atas meja. Kalau sudah, sekarang ayo duduk yang paling rapi. Kita mulai mengerjakan aktivitas kita. Kita mulai memasangkan gambar binatang dengan makanannya. Sebelumnya kita lihat dulu ini ada binatang apa saja yang di sebelah kanan Miss. Ini adalah binatang monyet, kelinci, kambing, bebek, cicak, dan juga ular. Sekarang kita sebut dalam bahasa Inggris. Monyet adalah monkey, kelinci adalah rabbit, kambing adalah goat, bebek adalah duck, cicak adalah lizard, ular adalah snake. Sekarang kita baca nama makanan yang ada di sebelah kiri Miss, baru kita pasangkan. Nah, kita baca yang di atas dulu. R sama U bacanya ru. Ru sama M bacanya rum. Ini bacanya apa? Rum. P sama U bacanya pu. Pu sama T bacanya put. Bacanya apa? Put. Jadi rumput. Binatang di darat yang makanannya rumput adalah monyet, kelinci, atau kambing. Ya, yang makanannya rumput adalah kambing. Kita tarik ya. Shoo. Nah, untuk selanjutnya anak-anak kerjakan sendiri ya. Ingat, sebelum dipasangkan, anak-anak harus baca dulu nama makanannya yang ada di sebelah kiri Miss ini. Oke deh, selamat mengerjakan.